Oke, halo, nama saya Natasha Dewi Kristalin. Eee, Seperti biasa masih tinggalnya di Sydney. Sekarang ikut klub basket di Australia namanya Hornsby Spider. Eee, Kembali lagi ke basket mungkin memang udah mendarah daging sebenarnya. Cuman kan waktu itu sempat memutuskan buat pensiun karena mungkin merasa target di dalam hidup pas lagi di Indo itu udah cukup, jadi pengen mencoba pengalaman yang lain di luar basket. Makanya tinggal ke Sydney. Nggak jauh juga sih dari basket, soalnya banyak perkumpulan orang-orang Indo kan pada main basket. Jadinya ya masih tetap ada bermain basket gitu. Terus belum lama ada ada yang orang Indo itu suaminya kepala pelatih di klub basket ini, cuman dia di yang junior. Habis itu saling kenal, ya nggak ada salahnya juga karena di sini setiap tahun itu ada trial di semua klub. Jadi ya memutuskan buat oke lah coba aja, kenapa enggak tuh. Cobalah di Hornsby Spider ini. Oke, oh berarti awal mulanya memang tadi ya karena kenal, terus coba-coba gitu ya. Tapi boleh diceritain nggak sih Mbak, gimana akhirnya bisa bergabung gitu kan tadi cuma kenal, cuman tapi ada prosesnya nggak sih? Kayak ada scouting dulu harus apa? Sebentar, sebentar. Oke. Silakan. Sebenarnya uh, aku ada join social game. Ada join social game yang setiap hari Minggu kita ikut pertandingan. Um, Setelah menjalani sekitar 1 tahun, sebenarnya ada tiba-tiba ini pemain Australia, si Leilani Mitchell, dia ada nge-DM di Instagram. Dia nawarin buat main NBL One. Cuman ini klub namanya Inner West Bulls. Nah pada waktu itu akhirnya mau coba buat gabung sama Inner West, cuman maksimum buat pemain import itu kan 2. Sedangkan aku visa kan masih student, jadi masih terhitung import. Jadi akhirnya nggak, satu dan lain hal nggak bisa gabung dalam tim ini gitu. Cuman udah sempat ikut latihan 2-3 kali lah sama klub ini gitu. Selang 1 tahun masih cuman main-main aja social game. Akhirnya di NBL One ini tuh setiap tahunnya mereka ngebuka open trial buat siapapun itu yang mau ikut, nggak cuma di Hornsby, cuman semua klub. Mereka ada jadwalnya, mungkin di September, Oktober, November itu mereka ada open trial. Dalam kayaknya tuh trialnya ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Memutuskan buat coba yang Hornsby ini. Memang agak jauh dari rumah, cuman namanya senang basket masihan. Jadinya driving ke sana sekitar 45 menit. Ikut trial, orang-orangnya juga ramah juga, nggak ada yang gimana-gimana gitu, saling sapa dan segala macam. Terus akhirnya dapat next step-nya, tapi masih dalam konteks seleksi mungkin ya, dibilang seleksi karena belum fix ini 12 atau 14 pemain yang bakal mewakilin Hornsby gitu. Oke, kalau sekarang statusnya berarti memang sudah jadi pemain impornya Hornsby gitu ya Mbak? Udah. Oke. Nanti boleh diceritain ya Mbak. Jadi kalau sekarang tuh statusnya apa? Sudah jadi misalnya fix jadi pemain. Terus boleh dijelasin langsung ke posisinya di apa? Beda nggak sih kalau sama di Indo? Kan guard di sana ya. Oh sama Peggy gitu. Oke. Kayak posisinya apa sama pola latihan di sana tuh seperti apa sih? Kalau sekarang memang udah desain sama klub ini sebagai pemain impor, dan itu juga ada requirement-nya, termasuk harus ada letter of clearance dari FIBA karena background aku juga harus semuanya dicek, harus clear dari klub yang sebelumnya, terus adakah yang main di beberapa event kayak gitu. Karena ada juga pemain yang dinamain restricted player sama unrestricted. Karena di Hornsby ini ada 2 pemain impor, yang satu orang Jepang,
yang satunya aku gitu. Dan nantinya mungkin ada satu lagi. Cuman karena kita Asia Oceania sekarang udah uh, bisa mencakup lebih luas lagi gitu. Terus apa lagi ya? Oh tadi posisinya sama pola latihan, yes. Oke, posisinya masih tetap sama, shooting guard, tidak berubah. Ya semoga aja kedepannya shootingnya dan teknik-teknik yang aku punya, skill-skill yang dipunya masih mumpuni untuk bermain di NBL One ini. Tapi kemarin sempat ada dari head coach, kalau memang aku bisa main buat power forward, ya kenapa enggak, karena menurut dia itu vision aku jauh lebih experience-nya lebih luas karena yang di tim ini banyak yang mudanya gitu. Nah kalau latihannya sendiri Mak seperti apa sih Mbak? Untuk kalau nggak salah sih 6 April ya untuk game pertamanya. Jadi selama ini ngejalin latihannya tuh seperti apa? Jadi sebenarnya dari start pertama trials itu November, mungkin seminggu 2 kali latihannya, jadi nggak yang full intense setiap hari, karena kan ada kesibukan yang lain selain latihan, kan kita juga masih sekolah sama ada pekerjaan. Karena mencari lapangan di sini memang agak sulit karena banyak venue yang dipakai gitu. Karena di sini kan banyak banget yang suka olahraga, jadi ya lumayan agak sulit untuk cari lapangan gitu. Oh, sebenarnya berarti nggak ada lapangan sendiri atau gimana Mbak karena sulit nyari lapangan? Ada lapangan sendiri, cuman memang kan banyak U12, U14, jadi nggak cuman tim yang seniornya aja gitu. Banyak juga yang junior, terus kan di setiap wilayah memang mereka banyak event-event juga kan, kayak social game gitu, jadi ya mungkin lapangannya agak padat. Cuman dari uh, home stadiumnya itu kita ada gitu. Cuman memang banyak aja, kategorinya banyak. Oh kayak berbagi gitu ya Mbak, jam latihannya memang berbagi sama KU-KU dan yang men juga ya berarti. Iya, dari yang paling kecil sampai paling gede itu ya kita berbagi jam latihan lah. Oke, iya sih aku lihat di IG-nya tuh aktif banget ya, banyak banget gitu. Banyak yang U12, U14 gitu, banyak banget. Oke, kalau misalnya kesulitan sendiri nih Mbak, untuk ada nggak sih ngalamin kesulitan ini buat bangun chemistry atau adaptasi sama pemain-pemain di sana? Ceritanya kan sekarang jadi pemain impor terus sebenarnya di sana jadi bule-bule lah sebutannya ya. Biasanya kan di sini sama lokal terus yang impornya bule gitu. Nah itu di sana susah nggak sih adaptasinya? Kalau adaptasi sih di awal-awal pasti susah buat aku ya, apalagi maksudnya kan language barrier. Uh, di sini language utamanya kan Inggris, sedangkan aku ya pas-pasan lah bahasa Inggrisnya gitu, jadi ya takut ada salah paham aja. Cuman kalau dari segi chemistry sama tim, dari awal kita trial sampai kemarin ini terakhir latihan, terlihat banget progresnya itu tuh, kita semakin apa ya, semakin solid. Jadi yang dulunya malu-malu, diem aja, ya mencoba membaur juga gitu, jangan cuman yang diem aja. Terus kalau chemistry basket emang ya namanya kalau kita udah latihan meskipun cuma seminggu 2 kali, tapi kan tetap aja gitu, kayak kita saling mengenal satu sama lain semakin kesini karena udah mau mendekati pertandingan juga gitu. Kalau kesulitan buat aku, mungkin karena udah lama nggak latihan, terus udah lumayan lama juga kan berhenti pro, jadinya nafas pasti engap. Cuman ya mencoba keep up dan menjaga berat badan ya yang paling penting. Karena dilihat yang dulu sempat overweight, tapi sekarang udah lebih ideal aja gitu.
Nah, kalau, apa ya, main kalau kita kan misalnya ada lebih ngelawan, ada lebih, impresif, apa kalau pemain-pemain di situ lebih apa sih, Mbak, lebih santuy, main cepet, itu yang kayak gitunya, eee, lebih kompetitif, perbedaannya sih secara pemain-pemainnya gitu, yang Mbak Devi rasain ya? Perbedaannya sih menurut aku di sini mainnya tipe yang cepet-cepet ya, nggak ada yang lambat-lambat, terus apalagi uh, set play-nya juga nggak banyak optionnya. Yang penting mereka lebih fast break, yang penting cepet lempar bola ke depan. Uh, Habis itu emang sekali dua kali passing dan segala macem, penetrasi langsung udah hajar aja gitu. Mungkin karena yang di tim aku ini banyak yang muda, jadi nafasnya masih panjang ya. Udah larinya udah kayak udah semua cepet gitu. Oh, berarti memang harus keep up dengan nafas ya, Mbak, di sana? Iya, fisik itu utama, tapi ya fisik itu kekurangan saya. Iya, tetap semangat ya, Mbak. Ini kalau Liga NBL One sendiri, Mbak, di sana tuh seperti apa sih? Kalau di sini kan memang IBL ya yang orang semua tuh nonton, seru gitu. Sri Kandi juga yang terakhir. Terus kalau NBL One di sana tuh seperti apa pemainnya? Seperti apa? Klub-klubnya tuh seperti apa gitu? Mbak Devi sempat nonton pasti kan ya? Kalau NBL One di sini mungkin kalau diartikan di Indo kayak yang waktu ada Kak Augie itu sempat bilang kayak semi pro tapi amatir pro atau apa gitu. Sebenarnya di atasnya NBL One itu ada NBL sama WNBL, itu memang menurut aku itu mungkin sama kayak IBL atau Sri Kandi. Cuman yang ini NBL One itu masih tahap bawahnya. Tapi sebenarnya kalau di Australia NBL One ini tuh memang semua bibit-bibit yang memang dari dasarnya itu di situ, baru mereka naik ke NBL One, ke WNBL, habis itu baru ke timnasnya Australia gitu. Jadi mungkin ini platform yang apa ya, mungkin banyak orang universitas juga sih yang mereka tetap mau keep up sama kondisi mereka, itu mainnya di NBL One. Termasuk kalau WNBL atau NBL itu lagi off season, beberapa pemain dari NBL dan WNBL itu mereka mainnya di liga yang bawah ini, NBL One, untuk menjaga stamina mereka juga mungkin. Karena NBL One itu kan dia per wilayah, ada yang utara, selatan, barat, timur gitu. Memang cukup aktif ya, maksudnya memang banyak dipergunakan juga ya si liga inilah ibaratnya gitu. Kalau misalnya nih teman-teman satu tim yang Mbak Devi ada yang suka cerita nggak sih atau minta tips lah, kan Mbak Devi senior ya di antara mereka gitu. Ada yang misalnya ada yang nanya teknik atau apa gitu ke Mbak Devi. Kalau dari tim sendiri sih yang lebih ngobrol malah sama yang orang Jepang ini, dia agak susah dengan bahasa Inggris, jadi kadang ya aku yang translate dan segala macam. Cuman mungkin yang mereka tahu recently ini kalau aku shooter gitu loh, jadi ya mereka cukup apa ya, kadang tanya kayak oh shootingnya bagus ini dan segala macam, ya aku hanya membagikan pengalaman yang dulu udah pernah dijalanin, jadi ya mungkin aku bisa share-nya di situ dengan pengalaman yang aku punya. Nah, kalau support keluarga sendiri nih Mbak, ketika bilang Mbak Devi mau comeback basket lagi, seperti apa? Sama teman juga mungkin ada Mbak Yuni atau siapa gitu masih cerita. Baru kalau support dari orang tua udah pasti selalu nomor satu deh. Kalau kemarin ini aja waktu aku cerita, oh ya mau ikut trial yang ada di sini, ya mereka benar-benar support, mereka emang seneng gitu. Dari kesibukan aku yang sekitar 2-3 tahun dijalani di sini kan, maksudnya basket kan sempat agak aku tinggalin pas mereka denger aku ada ikut trial, terus masuk ke tahap selanjutnya dan akhirnya bisa udah jadi pemain impornya di Hornsby ini, ya mereka senang pas dikasih tahu jadwalnya aja, kayak mereka siap gitu buat simpen, oh ini nonton gitu. Meskipun ya sedihnya cuman
ya mereka nggak bisa datang ke sini gitu, tapi setidaknya mereka bisa lihat dari streaming yang nanti ditayangin kan. Kalau dari teman-teman juga ada sih, jadi kita ada satu grup, ada Mega, Gabriel, Yuni, ada Anggita Bening, ada Sumi. Itu aku ada share juga kalau bakal ikut trial basket ini, ya mohon doanya ya, maksudnya mereka juga seneng aku bisa balik di basket lagi gitu. Dan teman-teman yang ada di Australia sih, mereka juga seneng aku balik lagi ke basket gitu. Seru banget itu grup legend semua ya di basket Indo ya. Nama grupnya apa tuh Mbak Devi kalau boleh tahu? Apa ya? Grupnya namanya Cok. Oh gitu. Biasanya ngobrolin apa tuh sama para legend itu? Kalau yang dulu sih mungkin waktu si Yuni lagi training camp, ya seperti biasalah keluh kesah anak-anak training camp gitu. Terus kalau Gabriel kan lagi recovery dari ACL kan, sempat operasi. Kalau Mega sekarang juga udah pensiun, waktu itu sibuk sama anaknya, terus sekarang dia udah dengan profesi yang baru jadi pelatih. Ya share kehidupan yang mereka lagi jalanin lah gitu. Sedangkan si Sumi kan dia menjadi ibu rumah tangga dan baru ada kelahiran anak pertama juga kan. Lebih share ke kehidupan masing-masing yang udah mereka jalanin sih di luar basket gitu. Karena kan ketemunya juga udah jarang, tapi setidaknya nanya kabar juga nggak ada masalah, nggak ada salahnya gitu. Oke, kalau seberapa kangen ya udah 3 tahun ya kurang lebih di Aussie gitu. Kangen apa yang paling Mau 5 tahun. Mau 5 tahun lagi. Nah, apa yang paling dikangenin sama Indo atau Surabaya? Yang paling dikangenin sih ya di rumah sih, kumpul sama keluarga gitu. Sama ya main basket happy lah sama teman-teman lama gitu. Sama lebih ke pengen ke pantainya sih kalau balik ke Indo. Di sana kan ada pantai, Mbak. Beda ya? Tapi ada hiunya. Oh, kayak di film-film itu bener ya? Iya, soalnya kan airnya dingin, perairannya dingin. Kalau di Indo kan agak anget. Oh alah, ya seru banget ya Mbak. Padahal kita yang pengen ke sana loh. Tapi dingin loh. Nah kalau sekarang di sana nih lagi musim apa, lagi hits apa? Sekarang lagi pergantian musim panas mau ke musim semi kayaknya. Jadi anginnya lagi agak kencang. Kalau malam agak dingin, tapi siang masih panas, anginnya kencang. Ya, lagi nggak jelas lah. Cuacanya lagi. Oke, siap. Makin sakit. Ya sama nih Mbak di sini juga nih. Nah kalau selanjutnya nih Mbak udah kerja di sana, tinggal di sana lama, sekolah juga masih lanjut gitu ya. Goal selanjutnya nih dari Mbak Dewi apa? Goal selanjutnya sih selesaiin season yang baru mau dimulai ini sama Hornsby basketnya, dan sekolah juga tahun ini selesai. Jadi goal selanjutnya mencari warga negara sini mungkin ya, buat permanen residen di sini, karena lebih apa ya, di Australia untuk masa tuanya sepertinya lebih terjamin kalau dari perspektifnya aku gitu. Wah berarti nggak akan balik ke Indo nih. Kalau menjawab pertanyaan netizen nih Mbak, kan banyak ya. Balik ke Indo, cuman ya mungkin tinggalnya akan di sini gitu. For good di sana ya, enak di sana ya. Kalau misalnya menjawab pertanyaan netizen nih Mbak Devi, pas banyak yang nanya kan kapan balik, masih mau main nggak di Indonesia gitu, jadi timnas lagi, itu masih ada loh kadang yang komen gitu. Kalau Mbak Devi gimana? Kan di Indo kalau memang ditawarin gitu, maksudnya Indo itu pemain mudanya juga banyak gitu, ya memberikan kesempatan untuk yang muda itu bisa ngebawa nama Indonesia
yang lebih tinggi lagi gitu. Apa yang aku udah kasih ke Indonesia ya semoga cukup gitu buat Indo gitu. Tapi kalau untuk main lagi kayaknya sih enggak ya, cuman kalau aku selalu support basket Indonesia lah. Oke, terakhir banget ini buat adik-adik yang lagi main sekarang kan kita tuh lagi seleknas ya Mbak buat 3x3, buat KU18 gitu. Pesan Mbak Debbie sendiri buat adik-adik yang sedang seleknas dan juga buat adik-adik yang lagi suka banget basket gitu di Indo. Pesannya semangat terus, latihannya emang pasti ada yang bikin bosen, cuman you have to push yourself gitu, dan do it for yourself and your family. Jadi apa yang menurut kamu bisa kasih ya kasih aja 100% yang kamu bisa gitu. Kalau menurut kamu udah 100% ya mungkin itu that's enough for you gitu. Tapi ya latihannya harus lebih giat sih. Oke, makasih semuanya. Bye.